Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para teknisi. Semoga sehat selalu ya kan. Saya Dede Warsono dari Warso Teknologi Seluler akan menjelaskan tentang bagaimana cara menggunakan Borneo Schematic. Pertama kita buka Borneo-nya ya kan. Kita akan membahas sedikit tentang Borneo Schematic. Yang pertama kita akan membahas tentang hardware solution, mobile phone solution ya. Untuk bagian sini kan, mobile phone, kita klik hardware solution. Kita pilih salah satu Xiaomi. Redmi 8. Seri Xiaomi ini banyak banget. Kita akan bahas semua ini kan. Ini berisi jalur-jalur semua nih kan, dari atas sampai bawah. Kita akan bahas ya. Nah, pertama kita akan bahas back kamera, kamera belakang. Nah, ini adalah tampilan skematik dari Borneo Schematic Redmi 8 kamera, bagian kamera ini kan. Nah ini kamera belakang ini kan, ini adalah jalur dari kamera belakang. Ini yang tidak ada tandanya, ini contoh seperti ini ground, ini ground. Jadi kita ketika mengalami kasus itu kamera blank atau bagaimana gitu ya, yang kita ukur yang ada tandanya aja ya kan, ini yang ada tandanya aja. Nah di Borneo ini kita akan diarahkan apa yang kita cari, contohnya jalur kamera belakang. Nah ini kita akan diarahkan jalurnya kemana aja ya kan. Perhatikan jalurnya masuk ke prosesor. Ini adalah prosesor daripada Redmi 8. Prosesor ada yang jalurnya, ada yang masuk ke high power, ada yang masuk ke kamera yang satunya lagi belakang lagi. Ini yang harus diukur ya nih kan, jalur ini kan, semua jalur-jalur yang berhubungan ini harus diukur ketika mengalami masalah pada kamera ya kan, kamera tertentu itu ya. Nah ini VPH power, ini yang memberikan power kepada kamera ini ya kan. Tanpa arus atau voltase 3,7 volt kamera tidak akan bekerja. Ini kamera 12 megapiksel ini. Nah kita kan kamera yang 13 megapiksel.
kemungkinan jaringan ya kan. Kita akan pindah aja ke yang 2 megapiksel ini. Nah, ini adalah kamera yang 2 megapiksel. Nah, ini adalah jalurnya kan. Jalur yang harus diukur ketika kamera 2 megapiksel ini bermasalah. Ini kan. Jalur yang ini kan, yang ada tandanya ini kan. Yang ada line-nya, yang ada garis-garisnya. Ini jalurnya menuju kemana ya kan? Prosesor lagi kan. Ada yang sini kan. Sini. Banyak jalur ya kan. Yang 13 megapiksel ini. Nah, ini yang 2 megapiksel. Ini yang 13 megapiksel. Jalurnya sama berarti kan. Ini sama atau ada kesalahan ini kan. Harusnya ini kan, jalur ini kan. Harusnya jalur kamera ini kan. Harusnya ini ada salah satu ini ya. Cuma mungkin ada kesalahan ini kan. Tapi kan, nah, ini saja ini yang belum. Kemungkinan ini ada kesalahan di bagian pengecekan ya kan, di tim Borneo-nya ya kan. Nanti kita akan sampaikan ini biar tidak ada kesalahan ya kan dalam pengecekan atau pengukuran ya kan. Nah, terus ke selanjutnya kan, charger ya. Yang sering ada masalah charger pada Redmi 8 ini atau HP-HP lain ya kan. Ini di Borneo ini kan dikasih arahan seperti ini ya kan, gampang ya kan. Jadi kita akan mengukur bagian-bagian tertentu yang sudah ditandain seperti ini ya kan. Contohnya jalur Fibas ini, jalur Fibas ini yang dari konektor cas ini, yang langsung dari charger ini itu namanya jalur Fibas. Jalur Fibas masuk ke IC OVP, masuk IC OVP, keluar ke IC charger, dan IC charger ini mengeluarkan juga berupa jalur VPA power ini. Dan untuk chargernya ini, nah ini kan untuk ke konektornya ini, konektor baterainya ini Fibat. Setelah masuk ke IC charger, di filter, kemudian jadi harus Fibat ini kan, jadi apa namanya, jalur Fibat ya kan? Positif ini, jalur positif ya kan. Ada jalur USB HSDP, USB HDM ini untuk transfer data ini kan. Nah, ini
VBAT masuknya kemana ini kan, perhatikan kan, menuju VBAT. Nah, jalur VBAT nih menyambung ke kapasitor, dioda. Nah, konektor ini kan bagian sebelah sini, sebelah kiri ini adalah jalur VBAT atau jalur plus. Kalau ini jalur minus atau ground. Ini jalur BAT term atau yang ini BAT ID. Nah, mungkin ini adalah BAT pon ini kan. Ini kalau jalur E2 ini bermasalah, pengisian akan bermasalah ya kan. Pengisian akan bermasalah. Bisa jadi tidak bisa di charger, keterangan baterai tidak muncul, di charger tidak penuh-penuh, tapi aslinya itu isi, terkadang begitu ya kan. Dua jalur ini jangan sampai bermasalah ya. Nah ini muncul nilai semua ya kan. Untuk jalur VBAT ini kita ukur kalau tanpa beban ya kan, tanpa beban dalam kondisi dicolok charger itu kan, itu tanpa beban dalam artian tidak dipasang baterai, itu 0 volt ya kan, untuk IC ini kan 0 volt, jadi tidak ada nilai kan. Tapi ketika ada beban, kalau memang IC ini berfungsi dengan normal, dia akan muncul beban ya kan. Contohnya saja kan, baterainya kita pasang ke konektornya sini kan, kita pasang konektor sini, daya baterainya itu 3,2 volt, contohnya saja kan 3,2 volt, dipasang ke sini dalam kondisi di charger ya kan, dalam kondisi di charger. Yang tadinya sebelum dipasang baterai itu keterangannya itu kalau diukur jalur VBAT, jalur plus itu akan muncul 0 volt atau tidak ada nilai. Nah, untuk yang kedua, ketika dikasih beban, dia akan muncul kalau IC chargernya ini berfungsi dengan normal kan, dia akan muncul 4 volt di sini, diukur nah kita ukur di sini kan, dalam kondisi ada beban atau baterai terpasang di sini kan, kita ukur di sini, dia akan muncul 4 volt atau bahkan lebih ya kan, kalau memang pengisiannya normal itu kan, IC-nya normal itu kan, dia akan muncul 4 volt walaupun daya baterainya itu muncul nilai 3,2 volt atau 3, berapa gitu. Dia akan menunjukkan voltase yang dari sini, voltase terbesar yang dari sini, yang keluar dari IC PMI, IC charger ini kan. Tapi ketika dipasang baterai masih muncul nilai sesuai nilai dari baterainya, itu kemungkinan ini bermasalah nih. Karena ini biasanya lah, ini muncul 4 volt atau lebih kan. Nah, jalur VBAS ini masuk ke sini kan. Kalau masuk ke sini, tapi kalau diukur di sini kan, diukur di sini, ini tidak ada nilai, berarti jalur ini bermasalah ya kan. Karena harus masuk ke sini, ini keluar ya kan, dari sini masuk ke sini. Kalau tidak ada tegangan dari sini yang keluar ke sini, ini tidak akan bekerja ya kan. Oke. Untuk
kasus charger saya rasa sudah cukup ya kan. Untuk yang kelima ya kan, komponen NEM. Nah, untuk komponen NEM ini di board skematik ada ya kan. Jadi bagi agan-agan yang mungkin lupa gitu ya kan, habis melepas IC tidak tahu titik posisi IC-nya mana, tidak tahu namanya apa, jenis IC-nya apa gitu, apa namanya, nama IC-nya apa, serinya apa. Terkadang kan setelah kena vlog atau kena blower itu kan tidak terlihat ya kan, tulisannya sudah samar-samar ya kan. Jadi di sini akan diperlihatkan IC ini serinya apa, nama IC-nya apa, ada titik posisinya juga ya kan. Ini adalah IC memorinya ya kan, internal storage, posisi titiknya di sini kan. Nah ini CPU chipset, posisi titiknya di sini. IC charger atau IC power, posisi titiknya di sini. SIM card, SD card, PA 3G ini, IC jaringan ini kan, RF kan, IC PA ini posisi titiknya di sini. Jadi kalau agan-agan bingung takutnya kebalik, kita buka bornya untuk lebih jelasnya ya kan, biar tahu posisi titiknya di sini, biar tidak terbalik jadi di sini gitu. Ini yang bagian belakang ya kan, IC power, posisi titiknya di sini, ada serinya kan, CVV, titiknya di sini, ada serinya. Front kamera, konektor ini, konektor kamera, fingerprint, konektor fingerprint ini konektor LCD, IC audio, nih titiknya di sini, ini nomor serinya ya kan, tidak jelas ini ya kan. Nah di sini ada namanya, ini konektor baterai, konektor BTB, board to board, ini yang nyambung ke konektor bawah ini kan, subboard ini kan. CPA 2G, SCRF RF5212A, ini IC WTR kan. Nah titiknya di sini ya kan. Ini R, kemungkinan untuk apa ini, kurang tahu juga. Ini mic, kamera 13 megapiksel, kamera 2 megapiksel ini kan. Nah untuk berikutnya ada voltase, CPU voltase. Nah untuk CPU voltase ini mengukurnya itu dalam kondisi di charger ya kan, dalam kondisi aktif. Ini yang harus diukur ya, yang ada tandanya ya kan, ini yang merah, yang ada titik-titik merah ini ya kan, ini yang harus diukur, Vreg. Nah ini kan, ini voltasenya ya kan, yang luar CPU voltase. Nah selanjutnya dioda mode. Nah untuk dioda mode itu ini cara mengukurnya itu menggunakan mode dioda ya kan, ada mode buzzer,
kita ukur dalam kondisi mati atau kondisi hidup ini kan, dia akan mengeluarkan nilai segini kan, ini OL atau tidak ada nilai ya kan. OL tidak ada nilai, ini ada nilainya kan. Ini diukur dalam mode mati kan, pasif, dalam mode pasif. Dan yang selanjutnya fingerprint. Jaringan bermasalah. Nah, kita akan lanjut ke sini kan, front kamera. Nah, ini adalah jalur kamera ini kan, kamera depan, kamera depan. Oh, berarti ini benar ya kan, ini adalah kamera depan ya. Berarti tadi emang jalurnya benar ini kan. Ini jalur dari kamera depan ini kan. Ini yang harus diukur ini kan, jalurnya menuju kemana ini. Ini diukur bisa dalam mode ini kan, dalam mode pasif atau dalam kondisi mati ini diukur ya kan. Kalau terdapat jalur yang putus itu tidak akan berbunyi kan. Ini cara mengukurnya itu menggunakan mode buzzer. Jadi salah satu ini ditempelin ke sini probe-nya, yang satunya di sini kan. Kalau dalam kondisi mati kan, ditempelin di salah satu kan. Nah, contohnya saya akan kasih contoh satu. Nah ini T-Rec L3 1P2, salah satu probe ditempelin ke sini, colokin ke sini, langsung kita akan cari jalurnya kan. Nih, menuju kemana nih? Bawah. Nah ini kita tempelin di sini, bunyi enggak? Kalau masih bunyi kita lanjut ke sini. Kalau masih bunyi lanjut. Nah, kemana nih? Nah ke sini lanjut. Kalau masih bunyi lanjut. Nah ini lanjut ke bawah. Ini posisinya kalau mengukur di bawah ini harus melepas IC. Jadi kalau namanya mengukur di bawah IC ini harus melepas IC kan. Setelah dilepas, kita ukur sininya apakah masih bunyi. Kalau tidak berbunyi berarti ini putus, jalur yang di sini ke sini itu putus, wajib dijamper dari sini, jamper ke sini biar nyambung ke sini kan, karena ini berhubungan. Pokoknya diukur dari ujung ke ujung harus berbunyi kan? Nah ini contohnya, ini jalur VPH power, ini keluar dari IC charger ke sini kan, sini juga ya kan. Jadi kalau diukur di sini ke sini dalam kondisi HP hidup, dalam kondisi HP di charger tidak ada nilai, di sini ada nilai, di sini tidak ada nilai, berarti ini putus, limitan putus. Untuk memastikannya itu gunakan mode buzzer kan.
salah satu colok di sini dan satunya di sini. Kalau dia tidak berbunyi berarti putus, kalau berbunyi berarti masih nyambung, masih normal. Oke, untuk berikutnya di fingerprint ya, tadi belum kan. Nah ini jalur fingerprint, ini adalah jalur fingerprint yang wajib diukur. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 pin yang harus diukur ya kan. Ini di Borneo ini akan dikasih tahu jalurnya menuju kemana ya kan. Nah, ini bisa diukur di mode buzzer ini kan. Diukur mode buzzer harus dalam kondisi mati. Nah, salah satu colok di sini dan salah satu di sini untuk memastikan jalur masih tersambung atau jalur putus, dia tidak akan berbunyi. Colokin dari ujung ke ujung ya kan, cari ujungnya di mana. Nih, nyambung ke sini, juga ke sini. Cukup lengkap ya kan, mudah dipahami juga ya kan. Nah, untuk selanjutnya hands free no, untuk itu ya kan, headset ini kan, jalur headset. Nah ini untuk jalur headset ini kan, jalur headset, perhatikan kan, kita ukur di sini ya kan. Nih, yang harus kita ukur adalah 4 jalur ini kan, 1 2 3 4. Nih, ada keterangannya jalurnya, nama jalurnya menuju ke mana ya kan. Ini diukur mode buzzer ini kan. Nah, ada yang masuk IC power. Ini. Oh, masuknya ke IC power semua kan. Masuknya ke IC power semua. Nah, selanjutnya in out volt. Voltase masuk dan keluar. Ini diukur dalam kondisi hidup kan. Nah, ini yang harus diukur, yang sudah ada tandanya titik merah, yang harus diukur ini kan. Jadi skematik ini cukup lengkap ya kan, sangat lengkap menurut saya gitu, sangat membantu sekali kan buat para teknisi. Nah, selanjutnya jalur LCD light atau lampu LCD. Nah, ini ketika mengukur ini harus dalam kondisi HP hidup juga. Ukur aktif, nyalakan HP-nya, nyalakan perangkatnya gitu kan, ukur bagian sini. Pokoknya semua ini tuh harus mengeluarkan nilai kan, kecuali ground ya kan, harus mengeluarkan nilai kan. Nah, ini IC lampunya di sini kan.
menuju ke ini, menuju ke IC power juga kan, IC power, IC charger. Nih, biasanya kalau kondisi HP itu mati lampu, ada gambar tapi mati lampu, diukur tidak ada tegangan ya kan untuk jalur lampunya. Kita bisa curiga, kita cek di sini lilitan. Biasanya kalau lilitan putus itu tidak ada lampu atau tidak ada tegangan yang masuk ke lampu LCD kan, yang masuk ke LCD, wajib kita ganti. Ini kita ukur dalam mode buzzer bisa, tapi dalam kondisi mati kan, ujung ke ujung diukur. Kalau bunyi itu masih normal, kalau nggak bunyi atau mati, tidak bunyi ya kan, berarti itu mati kan. Ini wajib mengeluarkan nilai ini kan, wajib mengeluarkan nilai. Untuk nilainya berbeda-beda ya kan. Bisa diukur di mode buzzer juga, dari ujung ke ujung, ujung titik ke ujung titik ya kan. Bisa diukur pertama dari sini kan, atau langsung dari sini bisa. Ini dalam kondisi hidup dari sini, untuk mengetahui nilainya berapa ya kan. Untuk yang kedua dalam kondisi hidup juga, ukur dari sini apakah tegangan ini keluar untuk menyuplai ke sini kan, untuk menyuplai ke sini nih. Untuk menyuplai ke IC ini ada enggak tegangan. Kalau ada, lanjut cek yang lain. Oke, selanjutnya jalur LCD untuk gambar ini kan. Untuk gambar ini sangat banyak sekali kan jalurnya kan. Nah, untuk jalur ini diukur bisa menggunakan apa namanya, dalam mode hidup atau mati bisa ya kan. Ini kalau diukur dalam mode mati atau diukur dalam mode buzzer ya kan, tempelin di salah satu sini kan, kita ukur titik ini kan, titik ini ke sini nyambung enggak, titik ini ke sini nyambung enggak, ini ke sini nyambung enggak ya, titik satu dan ke titik satunya lagi nyambung enggak, sampai di titik sini gitu, ujungnya nyambung enggak. Nah, untuk mengukur nyampe ke bagian sini, untuk mengetesnya jalur putus atau tidaknya, kita harus melepas isi prosesor untuk mengukur jalur gambarnya ya kan. Nah, di sini juga ada tegangan VPH. Jadi tegangan VPH ini adalah tegangan yang menyuplai ke IC display untuk menampilkan gambar ya kan. Untuk mengalirkan tegangan ke IC display, dan IC display akan menampilkan gambar. Ini jalur VPH ke sini kan. Jalur VPH ke IC power. Power keluar. LCD masuk ke jalur LCD ini kan. Nah, oh berarti ini tidak masuk ke IC display ya kan. Tidak masuk ke IC display ini kan. Nah, untuk selanjutnya mic atau mikrofon.
Nah, untuk jalur mikrofon ini kan bisa kita ukur. Yang harus diukur adalah 1 2 3 4 5 6 6 jalur ini kan. Berarti 1 2 3 4 4 karena ini jadi satu ini. Ini 2 jadi 1, 2 jadi 1. Berarti 1 2 3 4 4 jalur ini kan. Dilengkapi nama juga. Ini mic, ini jalur mic ya kan. Mikrofon, 2 ini jalur mikrofon, 2. Ayo 2 ini speaker out min dan plus. Jalur mic kita akan telusuri jalur mic menuju kemana ya kan. Menuju ke IC power. Menuju ke IC power ya kan. Ini line out. Ada yang masuk ke IC ini, IC audio ini. Bukan IC audio ini kan. Ada yang masuk ke sini. Titik ini. Ini jalur speaker. Oh, ini IC audio. Speaker masuk ke sini kan. Nah, ini IC audio. Bisa diukur di mode buzzer atau mode aktif ya, dalam kondisi hidup ya. Untuk selanjutnya network atau jaringan. Nah, kita ukur ya kan. Kita ukur dalam mode aktif. Dicolok charger saja ya kan. Dicolok charger atau dipasang baterai bisa ya kan. Ini. PPH dicolok charger sambil dipasang baterai ya kan. Bisa, yang penting dalam kondisi hidup. Ukur jalur VPH keluar, wajib keluar 3,7 volt atau lebih atau kurang sedikit nggak masalah kan, 3,7 volt ya kan. Oke, ini jalur VPH menuju kemana kan. Nah, ini menuju ke CRF VPH, perhatikan kan. Nah, kalau ini putus, resistor ini putus, ini jaringan akan bermasalah ya kan, karena apa namanya, suplai tegangan dari IC charger VPH ini wajib masuk ke sini kan, untuk mendistribusikan tegangannya ke sini biar ada jaringan ya kan, biar IC ini bekerja ya. IC ini tanpa jaringan tidak akan bekerja ini kan. Ini nih. Dari IC ini keluar menuju ke konektor antena nih kan. Ini dari sini ke sini, dari sini ke sini diukur mode buzzer wajib berbunyi kan. Dari sini ke sini wajib berbunyi juga kan. Kalau tidak berbunyi berarti putus, wajib jumper. Ini WTR, IC WTR ya kan. Kita bisa ukur dalam mode hidup atau mode buzzer bisa ya kan. Area sini yang ada tanda-tandanya ini diukur ya kan. Kasih power. Nah ini ya kan, IC power 4.
yang sering bermasalah ini VPH, jalur VPH ini voltase arus VPH ini wajib masuk ke sini kan, ini harus ada arus dari sini kan, senilai 3,7 volt harus ada ini kan, harus ada. Di sini juga harus ada nilainya kan, nilai sekitar 1 volt kalau nggak salah kan, kurang lebih segitu ya kan. Itu berasal dari sini, berasal dari IC sini. Dan IC ini juga wajib ada tegangan dari dari IC power ya kan, IC charger ya kan. VPH wajib ada 3,7 volt masuk ke sini. Kalau di sini tidak ada, tidak akan ada tegangan yang keluar dan masuk ke sini, tidak ada. Wajib ada ini. Titik-titik ini wajib ada tegangan yang disuplai dari IC ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas lagi on off. Nah, untuk on off ya kan, volume power, volume up, volume down, ini jalurnya kan. Kita bisa ukur dalam mode buzzer ini kan. Nih, ukur titik ini ke sini nyambung enggak? Titik ini ke sini nyambung enggak? Kalau terputus berarti jumper. Nah, dari sini ke sini mentok di sini putus, berhenti di sini kan. Nah, dari sini ini dari nyambung sini dapat supply dari IC charger sini, IC charger ke sini nyambungnya. Nah, berhenti di sini. Nah, di sini keluar masuk, ini melewati dioda ya kan, masuk ke IC power lah. Volume up. Nah, ini ada titik test pointnya ya kan. Volume down ada lah di sini. Nah, ini menuju ke sini, volume down sini kan, berhenti di sini, resistor keluar masuk ke IC power. Nah, volume up ukur dari sini nih, ini jalurnya dari sini masuk ke dioda, terus lanjut lagi ke ini resistor, berhenti di sini, dari resistor menuju ke IC CPU. Nih, titik ini. Jika untuk pengukuran di sini, ini wajib melepas CPU kan, karena ini letaknya di bawah, wajib untuk melepas CPU. Jika volume down ini bermasalah kan, volume down ini bermasalah. Lanjut, SD card atau memory card ini. Nah, ini adalah jalur memory card, ini ada keterangannya. Jalur memory card ini dari Redmi 8 menuju kemana ini kan? Nah, menuju ke komponen-komponen kecil ini, dari resistor, dioda, menuju ke CPU lagi kan. Ini diukur dalam mode buzzer ini kan, mode dioda. Untuk mengukur sampai sini, ini harus melepas prosesor lagi kan, karena letaknya di bawah.
Nah ini untuk memory card ini wajib ada tegangan ya kan, ada tegangan ini kan yang warna merah ini kan, ada tegangan voltase yang disuplai dari ini kan, perhatikan kan. Nah, disuplai dari IC power nih. Kalau jalur ini VM, CH, PMU tidak mengeluarkan nilai, yang dari sini tidak mengeluarkan nilai, jalur ini kan itu dipastikan bermasalah, dipastikan SD card tidak bermasalah, bisa jadi tidak terbaca ya kan, SD cardnya tidak terbaca. Nah selanjutnya ya kan, selanjutnya SIM card. Nah SIM card ini kan, nah untuk SIM card ini bisa kita ukur ya kan, dalam mode buzzer atau mode aktif bisa ya kan. Nih nyambungnya kemana, SIM card 1 dan 2 nyambungnya ke sini kan. Nah ini nyambung ke IC prosesor lagi kan. Untuk pengukurannya ini untuk mode dioda kita harus melepas prosesor ya kan, karena letaknya di bawah lagi kan. Nah SIM 1 dan SIM 2 ini wajib ada tegangan supply power dari IC power ini kan. SIM 1 ini kan, SIM 2 harus ada tegangan dari sini, supply tegangan. Kalau tidak ada, SIM tidak akan terbaca ya kan. Lanjut support ori ya kan, ini adalah support daripada Redmi 8 jalur charger ini kan. Ini jalur charger ini Fibas ini kan, jalur Fibas. Ini jalur Fibas ini jalur yang nah ini adalah jalur Fibas ini kan, jalur Fibas tadi masuknya ke sini kan. Jalur Fibas ini dua, ini ujung ke ujung jalur Fibas ini masuk ke sini. Ini kita ukur mode dioda bisa ya kan. Dalam mode dioda kita bisa ukur ya kan, satu ujung ke sini kan, sini dari ujung ke ujung wajib berbunyi kan. Ukur di sini, satunya ukur di sini atau di sini, wajib berbunyi. Kalau tidak berbunyi berarti ada jalur putus ya kan, wajib di jumper. Putusnya di mana ya kan, kita ukur di sini. Ini masuk ke sini kan, ke sini masih nyambung. Kalau berbunyi itu masih nyambung, terus ke sini masih nyambung, terus kalau ke sini putus tidak berbunyi berarti kita kan jumper dari sini ke sini kan. Nah di sini ke sini ukur titik merah ini kan, wajib berbunyi juga kan. Dan kalau diukur dalam mode aktif, diukur dalam kondisi di charger, ini tanda merah ini satunya di ground, ukur kutub negatif di ground, positif tempel di sini, colok di sini kan, wajib keluar nilai 5 volt atau lebih ya kan, kurang lebih segitu ya kan. Ini ada jalur speaker out, minus dan plus.
jalur mikrofon, USB, jalur USB atau untuk transfer data nih kan, jalur mic, jalur untuk transfer data, jalur speaker gini kan, pin speaker ini kan. Nih, ini ada jalur mic mikrofon dari Redmi 8. Ini adalah jalur handsfree. Ada 1 2 3 4 titik yang harus diukur ya kan. Jalur speaker ini kan wajib berbunyi kalau dalam mode buzzer ini diukur ya kan. Misalnya ini dari sini ke sini wajib berbunyi nih kan. Lanjut ke touchscreen. Jaringan bermasalah kan, WFS ya kan. Lanjut ke WFS lewat ya kan. Ini WFS. Kita bisa ukur di bagian sini kan. Ini adalah IPFS. Kita bisa ukur titik-titik ini ya. Ukur dalam kondisi hidup bisa ya. Ini adalah jalur voltase daripada IC UFS Redmi 8 ya. Ini kondisi hidup kita ukur di sini ya. Titik-titik ini keluar nilai atau enggak ya. Kalau tidak keluar nilai kemungkinan bermasalah. Touchscreen. Oh, maaf sekali karena kemungkinan ini sedang ada permasalahan ya, sedang bermasalah ya. Kita lewati saja ya. Memori penuh. Oh, maaf untuk di jeda sebentar ya. Nah, kita akan lanjut lagi kan. Kita akan hapus semua ini kan karena terlalu banyak mungkin memori penuh ya kan. Touchscreen. Nah, berarti kita barusan adalah mengalami gangguan dari memori penuh ya karena banyak membuka tab ya. Nah, touchscreen ini adalah jalur touchscreen 1 2 3 4 5 6 7 jalur touchscreen yang harus diukur. Ini diukur dalam mode buzzer ya kan. Mode buzzer kita ukur titik di sini 1,
dan satunya ukur di titik-titik ini ya, yang di sini kan, yang ada tandanya ya. Contohnya saya kasih contoh satu. Nah, warna ini ya, nah ini ujung ini ya, ukur dalam mode buzzer atau mode diode. Colok probe salah satu probe di sini, dan salah satunya kita cari kan ini jalurnya menuju mana ya. Nah, karena warnanya berbeda-beda jadi memudahkan kita untuk mencari ya, atau menemukan tata letak yang akan diukur. Nah, kita ukur di sini. Kalau berbunyi berarti normal ya, masih menyambung, masih terhubung ya. Dan begitu juga jalur lainnya, kalau masih berbunyi berarti normal. Kalau tidak berbunyi berarti jalur tersebut mengalami putus jalur, wajib dijenter. Ada jalur virik juga ya, yang berasal dari IC power, karena dari IC power ini menyuplai tegangan ke touchscreen. Tanpa voltase ini touchscreen tidak akan bekerja ya. Nah, lanjut basic. Jalur wifi ya, ini adalah IC wifi. IC wifi ini yang ada yang nyambung ke CPU, satu yang warna biru. Nah, ini adalah pin antena nih yang wajib terhubung yang ke sini kan, ukur dalam mode buzzer. Tutup satu di sini, tutup satunya di sini. Kalau masih berbunyi berarti masih normal, jalur tidak ada yang putus. Ini jalur ini itu wajib terhubung ya kan, dari ujung ke ujung wajib terhubung ya. Diukur dalam mode buzzer atau dalam mode hidup bisa kan. Kalau mode hidup kita ukur voltase yang keluar itu yang akan menyuplai ke IC wifi ini kan. Karena peran IC power ini sangat banyak menyuplai tegangan ke IC ini kan. Jadi tanpa ada tegangan dari IC power ini, IC apa namanya IC wifi ini tidak akan bekerja ya. Menyambung ke banyak tempat ini. Selanjutnya untuk hardware resolution sudah ya kan. Nah, untuk yang kedua bitmap. Mainboard adalah tampilan yang seperti ini kan, mainboard ya kan. Kita akan cari sesuai ini kan, namanya Redmi 8 biar sama. Nah, sudah ketemu.
Disconnect jaringan ini biasanya ya, jaringan wajib lancar ini ya. Nah, ini jika agen sedang mengukur area ini kan, area mana, contohnya area ini IC WiFi, tapi kita ini ya butuh juga tampilan seperti ini atau hardware solution yang seperti ini, biar kita nggak bolak-balik klik sana klik sini, kita bisa gunakan Combine. Jadi kedua tampilan ini, kedua tab ini harus dipilih Combine Active Select, Combine Active Select, dan muncul keterangan seperti ini. Kita klik OK. Nah, tampilan akan berubah menjadi dua kan, jadi kita tidak repot klik sana klik sini untuk bolak-balik kan, jadi kita bisa menggunakan dua skematik dalam satu layar. Sangat membantu sekali kan. Untuk mengembalikan ke tempat atau ke tampilan semula, kita bisa klik tanda silang seperti ini kan. Nah, kita kembali ke bitmap. Contohnya kita akan mencari jalur charger ini kan, ini konektor baterai, jalur charger menuju ke mana ya. Klik jalur feedback atau jalur plus positif, jalur positif dari konektor baterai. Kita klik sini kan, kita akan dikasih jalur positif menuju ke mana? Nah, menuju ke IC charger, menuju ke IC charger. Bila agan-agan pengen tidak menggunakan garis, bisa. Nah, kita matikan plug slide, kita matikan ini kan, kita klik ini. Nah, jadi area yang kita klik atau titik yang kita klik itu akan berkedip kan. Titik ini berhubungan kemana ya? Kalau ada yang berkedip berarti berhubungan dengan jalur ini. Contohnya ini sih yang saya klik. Nah, ini berkedip berarti ini berhubungan, menyambung ke jalur konektor, jalur ke sini ya. Ini mau sini. Nah, kita kan klik salah satu jalur ini lagi, beda jalur lagi nih ya. Ini jalur Fibas. Nah, klik, dia akan berkedip merah. Kita akan cari yang mana area yang berkedip kan. Ini adalah area yang berkedip, berarti ini menyambung gitu. Ini titik ini menyambung ke area sini, area ini kan. Nah, ini positif, ini negatif, ini warna ground ini kan. Untuk memunculkannya, untuk mengetahui ini kita klik ini kan, show pin name. Nah,
bukan keluar, tanda GT, GMT, ada grounding. Kalau jalur positif ya kan, yang ada angka-angkanya ya kan. Kalau yang ada namanya GND itu ground kembali kan. So all layar merubah tampilan apa ini kan, saya kurang tahu juga ini ya betulnya. Tracking mode, nah ini kan, ini PCB tracking mode ini fungsinya untuk memunculkan jalur yang dilewatin atau apa namanya, komponen yang dilewatin jalur tertentu akan muncul di sini. Contohnya ini, nah, kita centangin untuk biar jelas ya. Nah, ini kan masuk dari titik ini masuk ke sini. Nah ini akan tertulis di sini. Nah, dioda ya. D2 322. Nah, ini kan tertulis di sini. Jumlah dioda seri ini ada satu. Ada satu. Dan C2302 4 adalah ini ya, 1 2 3 4. Titik ini ada 4. Nah, ada jalur yang masuk ke sini ke resistor ini. Ini akan tertulis di sini juga, resistor R231 R2317 ada 1 buah dan seterusnya ya kan. Jadi komponen yang terlewati IC itu akan tertulis di sini. Dan jika dalam kondisi seperti ini kan kombin aktif flash masih tertentang dua-duanya, tapi tampilan masih satu. Kita bisa klik sini kan. Nah, akan berubah seperti ini kan. Ini adalah cara cepat ya kan, cara cepatnya untuk merubah ketampilan dua bagian ini kan. Untuk kembalinya kita tidak bisa menggunakan ini kan, tapi menggunakan ini. Nah, support ya, tampilan support dari daripada 8. Kita bisa cari jalur ini menuju kemana kan. Kita pakai web saja ya. Nah, ini adalah jalur masuk ke satu dua ini pertama karena teksi itu banyak lagi ya. Foto passport ada
dan seterusnya. Nah, kita bisa mencari jalur, kita klik setiap pin ini, kita bisa mencari jalur di situ ya. Menuju kemana. Ini ada fitur untuk mencari komponen ini ya. Contohnya kita akan mencari komponen R19791 M719 R19791 kita klik cari dan nah, ketika kita klik cari kita akan ditunjukkan ya, tunjukkan komponen yang di garis kotaknya kan ditandai seperti ini. Ini adalah komponen yang kita cari barusan, kita akan diarahkan ke sini ya. Nah, untuk selanjutnya membahas Pathfinder dan Pathfinder. Pathfinder ini adalah ECD ya, atau Path Compatible Database. Kita bisa mencari persamaan IC di sini untuk HP apa aja ya kan, yang sering ditanyakan di grup-grup ini, IC ini persamaan ada di HP apa aja ya kan? Kita bisa mencari di sini. Ini ada IC, komponen, dan konektor. Contohnya kita bisa mencari IC PNI, PIC PNI 632 contohnya. Ini akan ketemu di HP apa aja ya. Nah, dia akan ketemu di sini ya. Perhatikan ya. IC PNI 632 dipakai di HP Xiaomi, Oppo, Motorola, Vivo, Xiaomi. Nah, banyak ya kan. IC-nya ada dua, IC 632 502, IC 632 903. Dan kita bisa mencari komponen atau konektor lain kan, konektor. Kita klik konektor. Contohnya konektor CD, kita klik Redmi kawan atau Xiaomi tipe berapa, terserah kan ya kan. Contoh sebagai contoh saja ini Redmi 8. Nah, harus ada spasi berarti kan.
Nah, untuk konektor LCD dari Redmi 8 itu ada persamaan di HP Xiaomi, dipakai di HP Xiaomi Flex A2, Vivo, Xiaomi tipe lain ya. Oke, sampai di sini saja ya. Jika ada kesalahan Dikoreksi ya kan. Mohon maaf jika ada salah tutur kata ya kan dalam penyampaian saya. Terima kasih sudah menonton dan salam teknisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.